Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang kita mendengar sebuah ungkapan bahwa di dalam hidup ini yang penting hati. Bahkan kadangkala ada seorang yang tidak mengamalkan perintah Allah, tapi dia berpikir yang penting hati saya baik. Jadi prinsipnya hati dan hati. Persoalan amal itu tidak menjadi ukuran. Ada satu hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa kamu, bentuk kamu, dan harta kamu, tetapi Allah akan melihat kepada hati kamu dan amal perbuatan kamu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini ada 3 kata kunci. Ada kata yang dulu, ada kata suar wa amwal, dan ada kata qulub wa a'mal. Nah, kata yang dulu dari kata nadoro yang dulu artinya melihat. Kalau la yang dulu berarti tidak melihat. Imam Nawawi mengatakan bahwa makna hadis ini bahwa Allah tidak akan melihat dimaknai sebagai Allah tidak akan membalas. Allah tidak akan menghitung amal seseorang berdasarkan pada tampilan fisiknya saja. Jadi mungkin nanti yang dilihat adalah di samping fisiknya juga hati, niatan, ketulusan dia di dalam beramal. Nah, kemudian yang kedua kata kuncinya adalah ada suar dan amwal. Allah juga berfirman dalam Al-Quran bahwa walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah zat yang membentuk kalian di dalam rahim, menciptakan kalian dalam rahim itu kaifa yasha, bagaimana yang ia kehendaki. Jadi Allah membentuk seperti apa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ilah selain dia Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah, ada yang berkata bahwa yusawwir di sini adalah maknanya adalah hayatu khalqih. Jadi bentuk fisik penciptaannya itu Allah yang punya kehendak, yang punya planning. Bahkan Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa bisa bermakna Allah ciptakan dia ganteng, cantik, atau bahkan mungkin tidak ganteng dan tidak cantik, atau mungkin juga dia ciptakan secara sempurna, atau mungkin dia dengan ada kekurangan, cacat misalnya, atau mungkin bahkan dia sampai pada sengsara atau bahagia, atau dalam bentuk dia laki atau perempuan. Ini sudah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di hadis itu kata kuncinya adalah ada kulub dan akmal. Kulub di situ adalah maknanya adalah hati. Jadi ketulusan hati seorang yang mendasari seseorang untuk beramal kebajikan itu. Dan ini yang Allah lihat. Sebagaimana hadis Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi Allah akan membalas amal seorang sesuai dengan bagaimana keadaan kesesuaian antara hati dengan amal itu. Dan amal ini adalah syariatnya, sehingga apa yang lakukan itu sesuai dengan syariat apa tidak dilihat juga dengan hatinya, ketulusan dia beramal. Sebab tendensi amal seorang itu macam-macam. Ada yang lillah, bisa juga ada yang juga karena linnas misalnya. Nah, sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini seolah berpesan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut seseorang fisiklinya atau mungkin kadar harta dia, karena ini adalah bagian dari takdir ukuran Allah yang Allah berikan kepada si hamba itu. Jadi bukan
memang ukurannya begitu, dikasih rezeki sekian setelah dia berusaha. Ini bagian dari takaran Allah. Maka tugas hamba adalah mensyukuri, tidak boleh mencela, karena ini ukuran Allah. Dan seorang pun juga tidak boleh meremehkan, karena dia memang misalnya dia punya kekurangan dari segi fisik misalnya, atau mungkin harta yang sangat sedikit kemudian diremehkan, tidak boleh, karena memang takaran Allah dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpenting. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menuntut seorang hamba, akan membalas seorang hamba ini dengan amal dia. Jadi, amal dia ini bagaimana? Apakah ada kesesuaian dengan hati dia, kemudian perbuatan sesuai dengan syariat apa tidak. Jadi ada match antara amal dia kemudian dengan hati dia, kaitan dengan ta'aluk dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala akan menilai amal seseorang ini. Makanya yang terpenting dalam hidup seseorang adalah bagaimana menta'alukkan dia, kepasaran dia pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu ketika saya pernah melihat, bertemu dengan seorang pengamen musik jaranan itu, yang otomatis dia berpakaian, berpenampilan seperti seorang pemain musik jaranan. Sekilas mungkin orang melihat akan meremehkan dia, tapi setelah kami ngobrol lama di situ, sampai kepada dari mana dia, keluarganya, kemudian sampai daripada kenapa dia ngamen itu. Ketika saya tanya kenapa dia ngamen, dia mengatakan bahwa saya ini bekerja dan saya bagian dari ikhtiar saya pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan mengais satu rezeki yang Allah berikan kepada saya, dan bagian dari usaha saya. Di samping saya juga berdoa pada Allah, nanti berapapun yang saya dapat, ini adalah bagian yang harus saya syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ngamen pun dia juga tetap mentaklukkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan rezeki itu diberikan, disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian saya menimbali olehnya bahwa yang terpenting adalah hidup kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, iya betul, kita tidak boleh melupakan Allah. Dan nanti setelah ini, karena waktu saya ngobrol zuhur itu, saya akan pulang, terus jalan, meneruskan pekerjaan, insya Allah sampai rumah nanti kemudian saya mandi, kemudian melaksanakan perintah Allah itu salat. Subhanallah. Kemudian adalah satu yang tertegun lagi bagi saya. Ketika saya kemudian bertanya, apakah Bapak punya putra? Maka dia mengatakan, punya. Saya punya seorang putra yang sekarang ada di pondok pesantren. Dan dia mengatakan, pondok itu adalah pondok yang termasuk besar di Jawa Timur ini, pondok yang ternama. Dan dia mengatakan dia sekarang sudah hampir lulus dia. Sekalipun yang memondokkan adalah orang tua atau mertua dia, tapi dia juga berusaha setiap bulan dia akan mengirimkan untuk sangu, untuk jajan, untuk kehidupan seharinya di pondok kepada anaknya. Ini luar biasa. Dan ini bagian dari syukur dia, apa yang Allah berikan dia sehat dan seterusnya. Kemudian dia berusaha semaksimal mungkin dengan amanah Allah ini, untuk memberikan sebuah pendidikan yang luar biasa. Dan inilah ya, makanya kita kadang-kala mungkin melihat orang yang kita anggap remeh, padahal dia punya kelebihan yang luar biasa. Jadi hidup tidak pernah dilepas dari tanah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW juga pernah satu ketika pulang dalam satu perjalanan dengan para sahabat, dan melihat ada sahabat yang di jalan dan dia salami Nabi. Kemudian ketika Nabi bersalam itu dia melihat tangannya kasar karena bekerja. Ditanya kenapa tanganmu kasar sekali? Maka dia mengatakan bahwa tangan saya ini adalah karena saya bekerja pemecah batu ya Rasulullah, untuk menghidupi anak dan istri saya. Maka kemudian spontan kemudian mencium tangan sahabat itu dan diangkat sama Rasulullah, bahwa tangan ini tidak akan pernah tercium di api neraka. Ya, jadi kita tidak boleh melihat orang hanya secara fisikly saja, melihat dari kemampuan hartanya saja, tapi dari amal dan hati, kesesuaian amal dan inilah yang Allah nilai pada seorang hamba. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri dan selalu berkarya, selalu berusaha
selalu beramal dan kita kaitkan hati dengan amal kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.